Kita lanjutkan ya. Ini berarti untuk pembuatan geometrinya sudah selesai. Ini kita tutup. Nah, kemudian kita masuk bagian ketiga, yaitu untuk pembuatan grid atau mesh. Sehingga nanti dalam satu geometri itu akan terbagi menjadi beberapa sel. Jadi Anda klik kanan, kemudian pada bagian mesh, ini kemudian diklik bagian edit. Ini yang kita akan tunggu dulu. Jadi prosesnya itu seperti ini di bagian sini. Kiri bawah ada starting meshing ini ya. Ini berarti komputer kita itu baru sedang berusaha untuk membuka software meshingnya. Tampilannya itu mirip dengan desain modeler untuk bagian meshingnya. Kita masih tunggu softwarenya untuk mengupdate dari atau menginput dari geometri yang sudah kita buat tadi. Nah, sudah terlihat ya. Nah, geometrinya seperti ini, kemudian kita arahkan aksisnya, berarti Z-nya itu menuju atau menjauhi kita. Nah, di sini sudah ada geometri yang kita buat tadi. Nah, kemudian langkah pertama, ini kita membagi terlebih dahulu berapa jumlah mesh yang akan kita gunakan. Nah, karena tadi di bagian horizontal ini ada sejauh 500 mm, kemudian pada bagian vertikal ini ada 18 mm. Nah, kita coba untuk membuat grid atau mesh dengan ukuran yang berbeda karena bagian horizontal ini lebih panjang, tidak sebanding dengan pada bagian vertikal. Jadi nanti ukuran pada bagian horizontal itu akan lebih longgar daripada yang ukuran vertikal karena dimensinya lebih besar pada bagian horizontal. Nah, kita klik kanan pada bagian mesh di sini. Klik kanan, kemudian kita masuk ke dalam insert, kemudian sizing. Ya. Nah, kemudian untuk memilihnya, nah di sini ada mode pemilihan. Nah, di sini ada mode pemilihan titik, ada mode pemilihan garis, ada mode pemilihan surface, ada mode pemilihan volume atau body ini ya. Nah, yang mau kita atur terlebih dahulu itu adalah garisnya, sehingga kita klik pada bagian edge. Nah, untuk pemilihannya ini ketika memilih satu garis di sini ya. Nah, jadi Anda amati ketika ada garis mau kita pilih. Nah, di sini akan muncul bentuk yang atau warna yang berbeda seperti ini tadi ya. Nah, di sini ya. Nah, warnanya ketika kita klik berubah menjadi hijau. Nah, untuk memilih garis berikutnya, nah kita perlu eh, pencet tombol CTRL itu pada keyboard, ditahan sambil kita klik pada area garis yang akan kita pilih berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga warnanya akan menjadi hijau pada keduanya, seperti ini. Nah, sehingga artinya apa? Dalam proses pemilihan ini, yang warna hijau ini merupakan garis yang kita pilih. Kalau Anda tidak menekan tombol kontrol itu atau CTRL, jadi ketika tombol pertama, garis pertama kita pilih, kemudian garis kedua Anda terlupa tidak menekan CTRL, maka hasilnya hanya terpilih pada garis yang terakhir. Jadi perlu diklik CTRL, nah baru akan terpilih keduanya. Nah, kemudian pada area ini ya, no selection ini Anda klik, nah sehingga muncul tombol apply ini, kemudian Anda klik apply. Nah, masih seperti ini, gridnya itu renggang sekali. Nah, maka ini Anda ubah. Ini kan ukurannya 25 mm. Satu grid ini ukurannya 25 mm, sehingga ini Anda kecilkan, misal ya, sampai 4 mm. Nah, ini kan lebih rapat, 4 mm seperti ini. Nah, begitu juga Anda klik kanan lagi pada bagian mesh, kemudian insert, kemudian sizing, ini Anda klik pada bagian garis yang vertikal.
Ini jangan lupa mode yang edge tadi. Ini bagian kanan. Nah, kemudian untuk pada bagian kiri, nah ini agak sulit ya karena di sini garisnya itu terpotong menjadi 3. Nah, maka Anda perlu besarkan terlebih dahulu menggunakan pada bagian seperti tadi box zoom. Nah, dibesarkan. Nah, kemudian kita pilih lagi bagian edge. Jangan lupa sambil tekan CTRL. Baru kemudian diklik garisnya. 1, 2, 3. Nah, kemudian pada bagian geometry selection kita apply. Nah, sehingga di sini akan muncul 4 garis. Itu artinya ada 4 garis yang kita input. Nah, di sini di depan ada 3 garis, kemudian pada bagian kanan tadi, saluran outlet itu ada 1 garis. Nah, kemudian sizingnya kita buat 1 mm, sehingga lebih rapat. Nah, kemudian kita coba untuk generate meshing-nya, kita klik generate seperti ini, pada bagian atas ini. Kita tunggu. Kita klik pada bagian mesh. Nah, hasilnya seperti ini. Bentuknya masih kasar, pada bagian depan itu cukup rapat, tapi menuju ke tengah dia semakin renggang nih jarak meshnya, kemudian ukurannya itu juga tidak seragam. Nah, kemudian untuk memperbaiki kondisi ini, kita coba klik kanan pada bagian mesh, kemudian kita masuk ke insert, kemudian masuk ke dalam face meshing. Face meshing ini ya, kita buat mesh-nya itu menjadi bentuk map. Nah, jadi bentuk yang kotak-kotak gitu ya, teratur, lebih teratur. Kita klik, kemudian ini sudah otomatis menunjukkan pada area surface. Kita klik aja surface-nya, kemudian apply. Nah, kemudian kita generate kembali. Kita klik di sini. Nah, kita klik pada mesh-nya. Di sini, nah kita lihat. Nah, di sini mesh yang terbentuk itu sudah menjadi rapi dan cenderung seragam ya. Di area depan ini cenderung lebih kecil, kemudian sampai ke area tengah ini menjadi longgar. Kemudian pada bagian area belakang ini mirip dengan area bagian depan. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita tentukan boundary name-nya atau nama dari batasan boundary-nya. Nah, yang pertama kita klik dulu pada bagian edge-nya agar kita bisa memilih garisnya. Yang pertama di sini pada bagian atas dan bawah, jangan lupa tekan CTRL. Nah, ada 2 garis ini. Nah, ini kita beri kemudian diklik kanan. Diklik kanan, create name selection. Nah, kita beri nama wall atau dinding. Terserah mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dinding. Nah, jadi ketika sudah diberi nama, di sini akan muncul name selections. Nah, kita klik di sini, nah, nanti akan sudah muncul di sini ada wall. Nah, berarti yang garis merah ini yang kita pilih. Jadi pada bagian atas dan bawah ini berupa dinding. Nah, kemudian kita ulangi lagi dengan cara yang sama untuk pada bagian saluran keluar di sini. Ya, kita klik warna jadi warna hijau, kemudian klik kanan, masuk ke create name selection. Kemudian kita beri nama outlet ya. Ini berarti tempat saluran keluar. Jadi ketika kita klik outlet di bagian name selection, nah maka di sini menunjukkan pada bagian kanan. Nah, kemudian untuk pada bagian kiri, nah di sini ada 2 inlet, berarti ada inlet udara dan juga ada inlet air. Nah, kita besarkan terlebih dahulu agar mudah dalam penamaannya. Kita pilih yang edge. Ya, yang pertama di sini yang di tengah ini di sini ini ada inlet udara, maka Anda klik sampai warna hijau, kemudian diklik kanan, kemudian create name selection. Nah, Anda namai inlet udara ya. Inlet udara, kemudian di OK. Nah, kemudian pada bagian tepi di sini ada 2 garis, maka Anda klik pertama dan jangan lupa untuk klik pada garis kedua sambil ditekan CTRL. Ya. Kemudian diklik kanan.
Kemudian create name selection. Di sini ada inlet air. Nah, jadi di sini ada dinding, kemudian saluran outlet, ada area belakang, kemudian ada inlet udara pada area tengah, kemudian ada inlet air pada area tepi. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada mesh-nya, kemudian sudah ada nama boundary-nya. Nah, nanti sebelum kita masuk ke simulasi, ini perlu Anda klik update. Ya, di klik update, kita tunggu agar mesh-nya itu bisa terbaca ke dalam sistemnya. Ya, tadi sudah muncul message-nya di sini. Kemudian ini bisa kita tutup. Nah, sehingga di sini di bagian mesh ini sudah tercentang, itu artinya di bagian mesh itu sudah bisa digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu masuk ke dalam setup atau kita masuk ke dalam proses simulasinya. Nah, begitu dulu untuk tutorial pembuatan mesh dan pemberian nama boundary.